Do you wanna know? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmawati dari kelas Manajemen D. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah Ibu berikan kepada kelas Manajemen D sebagai mid test. Pertanyaan yang pertama yaitu, jelaskan tujuan perusahaan. Nah, sebelum kita membahas tentang tujuan perusahaan, alangkah lebih bagusnya apabila kita mengetahui apa sih itu perusahaan. Nah, perusahaan adalah suatu organisasi yang didirikan oleh individu maupun kelompok dengan tujuan untuk mencapai suatu profit atau keuntungan dan berkegiatan untuk menyediakan atau menciptakan suatu barang dan jasa. Nah, tujuan utama dari perusahaan adalah untuk mencapai suatu profit yang semaksimal mungkin. Dapat kita klasifikasikan 3 tujuan utama perusahaan. Yang pertama yaitu mencapai keuntungan perusahaan yang semaksimal mungkin. Yang kedua itu menjaga kelangsungan hidup perusahaan atau going concern, dan yang ketiga itu mencapai kemakmuran masyarakat sebagai tanggung jawab perusahaan. Nah, yang pertama itu mencapai tujuan perusahaan dengan mencapai keuntungan yang semaksimal mungkin guna untuk memakmurkan pemilik perusahaan tersebut. Nah, ini juga dimaksudkan agar perusahaan tersebut dapat hidup secara terus-menerus tanpa adanya batas waktu. Nah, meskipun kita mengetahui ada istilah yaitu corporate life cycle, di mana suatu saat perusahaan akan mengalami kebangkrutan. Meskipun suatu perusahaan manapun tidak akan mengharapkan kebangkrutan tersebut. Nah, oleh karenanya perusahaan sebaiknya menjaga kelangsungan hidup perusahaannya dengan cara menciptakan terus keuntungan atau laba yang semaksimal mungkin. Nah, apabila perusahaan tersebut dapat menciptakan keuntungan yang semaksimal mungkin, maka diharapkan dapat berimbas kepada masyarakat, di mana masyarakat dapat menikmati atau dapat merasakan kesejahteraan, di mana apabila masyarakat dapat merasakan kesejahteraan tersebut, maka salah satu tujuan dari perusahaan tersebut akan tercapai, yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat guna untuk tanggung jawab sosial masyarakat. Guna untuk tanggung jawab sosial perusahaan. Baik, selanjutnya nomor 2 yaitu bagaimana hubungan antara konsep laba, kemampuan membayar dividen, harga saham, dan nilai perusahaan. Nah, konsep laba di sini adalah bergantung pada sudut pandang apa yang menilai dan bagaimana tujuan penilaian tersebut. Konsep laba yang dilihat dari kemampuan perusahaan dalam membayar dividen, yaitu dijadikan sebagai tolak ukur pemilik perusahaan atau saham dalam menilai kinerja perusahaan dalam menjalankan fungsi masing-masing, dan dijadikan sebagai acuan untuk menentukan kebijakan guna untuk keberlangsungan perusahaan ke depannya. Konsep laba yang berkaitan dengan harga saham adalah dijadikan sebagai patokan bagi pemilik saham yang ingin menjual saham yang telah diinvestasikan, dan sebagai patokan bagi calon pembeli saham yang ingin berinvestasi kepada perusahaan, di mana calon si pembeli saham ini bisa melihat kemakmuran atau kesejahteraan suatu perusahaan melalui harga saham yang ditawarkan oleh suatu perusahaan. Terakhir yaitu konsep laba dengan nilai perusahaan. Jelas dapat disimpulkan bahwa konsep laba dalam suatu perusahaan sangat berpengaruh besar terhadap suatu penilaian tersebut, di mana apabila suatu laba tersebut dapat memperoleh hasil yang banyak, maka suatu perusahaan juga akan memperoleh nilai perusahaan yang bagus. Dari keempat poin tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya suatu laba yang banyak dapat menentukan suatu kebijakan dalam menentukan kemampuan perusahaan dalam membayar dividen, harga saham, dan bagaimana nilai perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu bagaimana konsep manajemen keuangan dan bagaimana fungsi-fungsi manajemen keuangan. Jadi, manajemen keuangan atau financial management, atau sering juga disebut sebagai pembelanjaan, adalah segala suatu aktivitas dalam suatu perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana perusahaan tersebut memperoleh dana
mengelola dana, menggunakan dana tersebut guna untuk kebutuhan perusahaan tersebut dan mencapai tujuan perusahaan tersebut secara maksimal. Nah, dengan kata lain, manajemen atau pengelolaan adalah bagaimana perusahaan tersebut dapat memperoleh dana tersebut, lalu menggunakan dana tersebut serta mengelola dana tersebut secara baik guna untuk memperoleh tujuan yang maksimal. Nah, dari penjelasan tersebut terdapat 3 fungsi utama manajemen keuangan. Yang pertama yaitu keputusan investasi atau investment decision, yang kedua yaitu keputusan pendanaan atau financial decision, dan yang ketiga yaitu keputusan pengelolaan aset atau assets management decision. Jadi, yang pertama yaitu keputusan investasi atau investment decision. Investasi adalah penanaman modal perusahaan. Penanaman modal ini bisa dilakukan pada aktiva real maupun aktiva finansial. Jadi di dalam keputusan investasi, perusahaan akan menentukan aktiva apa yang akan dibeli dan akan dikelola oleh perusahaannya. Jadi di sini keputusan investasi sangat penting dalam suatu perusahaan karena berhubungan langsung atau berpengaruh langsung terhadap rentabilitas suatu perusahaan. Nah, rentabilitas suatu perusahaan ini di mana kemampuan perusahaan tersebut dalam memperoleh laba dari hasil yang investasi tersebut, yaitu keputusan pendanaan atau financial decision, yang dimana dalam keputusan pendanaan ini adalah keputusan yang menyangkut sumber-sumber dana atau modal yang digunakan dalam suatu perusahaan dan dimana di dalam neraca terdapat pada sisi pasifa. Dan yang terakhir adalah keputusan pengelolaan aset atau assets management decision, yang dimana setelah keputusan investasi kemudian keputusan pendanaan dan yang terakhir yaitu bagaimana perusahaan mengelola aktiva atau aset tersebut. Di sini sangat penting karena perusahaan akan mengelola aset tersebut secara efektif dan efisien sehingga bisa mencapai atau mencapai tujuan dalam suatu perusahaan tersebut secara maksimal sehingga perusahaan tersebut mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin sehingga perusahaan tersebut juga bisa berlangsung secara terus-menerus dalam kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Selanjutnya nomor 4 yaitu menjelaskan peranan seorang manajer keuangan dalam sebuah perusahaan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 5 peranan seorang manajer keuangan dalam sebuah perusahaan. Yang pertama yaitu peran mendapatkan dana. Jadi, dalam suatu perusahaan dalam kegiatan operasional maupun kegiatan investasi, perusahaan di sini tidak menggunakan dana yang sedikit, tetapi menggunakan dana yang banyak. Di sini peran seorang manajer keuangan harus mampu mendapatkan dana baik dari luar perusahaan atau eksternal maupun di dalam perusahaan atau internal. Yang kedua yaitu peran menggunakan dana. Jadi di sini seorang manajer keuangan harus betul-betul menggunakan dana yang baik dan efektif karena di dalam kegiatan operasional maupun kegiatan investasi dalam sebuah perusahaan, dana akan digunakan secara banyak. Oleh karenanya itu seorang manajer keuangan harus mampu menggunakan dana yang sebaik mungkin. Dan yang ketiga itu arus kas perusahaan. Nah, di sini maksudnya adalah ada dalam sebuah perusahaan arus kas masuk dan arus kas keluar. Jadi di sini peran seorang manajer keuangan harus mampu mengelola arus kas tersebut secara baik dan efektif. Karena apabila tidak dikelola secara baik dan efektif, maka perusahaan tersebut akan kesulitan dalam membayar kewajibannya dan perusahaan tersebut akan mengalami kerugian. Selanjutnya yaitu adalah efisiensi pengeluaran. Nah, di sini peran manajer keuangan yaitu mampu mengatasi pengeluaran dari dana dari kegiatan perusahaan itu bisa ditekan serendah mungkin. Dan yang kelima yaitu perencanaan pajak. Nah, peran manajer keuangan dalam perencanaan pajak yaitu mampu memastikan bahwa kas bisa membayar pajak yang akan dibayar pada saat jatuh tempo dan
Manajer keuangan di sini harus mempunyai metode-metode akuntansi yang bisa diketahui besar kecilnya pengeluaran atau pembayaran pajak. Selanjutnya yaitu sumber dana perusahaan. Di sini sumber dana perusahaan itu bisa berasal dari sumber dana internal perusahaan atau dari sumber dana dari dalam perusahaan itu sendiri maupun dari eksternal perusahaan atau dana dari luar perusahaan itu sendiri. Nah, yang pertama itu sumber internal perusahaan. Jadi dana dari internal perusahaan itu bisa berasal dari dana atau modal dari perusahaan itu sendiri. Selain itu bisa juga berasal dari laba ditahan dan penyusutan. Nah, di sini besarnya laba ditahan tergantung dari laba yang diperoleh dari suatu perusahaan pada periode tertentu. Nah, selain dari laba ditahan, dari sumber dana dari internal perusahaan juga bisa diperoleh dari depresiasi dari perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, dana yang berasal dari eksternal perusahaan. Dana yang berasal dari eksternal perusahaan maksudnya adalah dana yang berasal dari luar perusahaan. Nah, dana yang berasal dari luar perusahaan merupakan dana yang berasal dari kreditur dan pemilik atau peserta atau pengambil bagian dari perusahaan tersebut. Nah, dana atau modal yang berasal dari kreditur merupakan hutang bagi sebuah perusahaan tersebut, dan modal dari para kreditur tersebut disebut sebagai modal asing. Dan selanjutnya pihak-pihak dalam memberi modal atau dari pihak eksternal terdapat 3 yang utama. Yang pertama yaitu supplier, yang kedua itu bank, dan yang ketiga itu pasar modal. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih sumber dana. Yang pertama yaitu likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan atau finansial dalam jangka pendek atau yang segera dipenuhi. Dan dari likuiditas ini dapat dianalisis melalui unsur-unsur neraca pada aktiva lancar dan hutang lancar. Nah, yang kedua yaitu solvabilitas. Nah, solvabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang apabila pada saat itu perusahaan tersebut dilikuidasi atau dibubarkan. Dan yang ketiga yaitu rentabilitas dan profitabilitas. Nah, rentabilitas dan profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari modal yang digunakan untuk memperoleh laba tersebut. Rentabilitas di sini ada 2. Yang pertama itu rentabilitas ekonomis dan rentabilitas modal sendiri. Nah, di samping itu adapun yang harus diperhatikan yaitu struktur finansial dan struktur modal dan struktur kekayaan. Selanjutnya di nomor 6 bagian A terdapat future value atau nilai waktu yang akan datang. Jadi nilai waktu yang akan datang merupakan suatu jumlah yang akan dicapai dari suatu nilai atau uang tertentu dengan pertumbuhan pembayaran selama periode di masa yang akan datang apabila dimajemukkan dengan suku bunga tertentu. Nah, dalam pemajemukannya terdapat 2. Yang pertama itu ada bunga sederhana dan yang kedua itu ada bunga majemuk. Nah, dari bunga sederhana itu bunga yang dibayarkan hanya pada pinjaman, tabungan atau investasi pokok saja. Sedangkan dari bunga majemuk yaitu bunga yang dibayarkan adalah pinjaman dari investasi ditambah dengan pinjaman pokok secara berkala. Nah, jadi present value merupakan besarnya jumlah uang pada awal periode yang diperhitungkan atas dasar tingkat bunga tertentu pada jumlah uang tertentu yang baru akan diterima. Selanjutnya yaitu anuitas tertunda dan anuitas jatuh tempo. Ya, pertama yaitu anuitas tertunda atau biasa juga disebut dengan anuitas biasa, yaitu pembayarannya dilakukan pada akhir periode pada periode tertentu. Sedangkan pada anuitas jatuh tempo yaitu pembayarannya di awal periode. Jadi perbandingannya yaitu apabila anuitas tertunda dilakukan pada akhir periode dan anuitas jatuh tempo dilakukan pada awal periode. Selanjutnya yaitu anuitas tertunda dan anuitas jatuh tempo. Ya, pertama yaitu anuitas
tertunda atau biasa juga disebut dengan anuitas biasa, yaitu pembayarannya dilakukan pada akhir periode pada periode tertentu. Sedangkan pada anuitas jatuh tempo yaitu pembayarannya di awal periode. Jadi perbandingannya itu apabila anuitas tertunda dilakukan pada akhir periode dan anuitas jatuh tempo dilakukan pada awal periode. Nah, nomor yang terakhir itu penjelasan tentang penilaian surat berharga. Nah, istilah penilaian bagi suatu perusahaan di sini bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Yang pertama itu nilai perusahaan. Di sini nilai perusahaan bisa dilihat dari nilai saham dari perusahaan yang bersangkutan. Selain itu, nilai perusahaan juga bisa dilihat dari nilai manajemen dalam suatu perusahaan tersebut, di mana nilai perusahaan bisa dilihat dari nilai manajernya dalam suatu perusahaan yang bersangkutan tersebut. Selanjutnya yaitu obligasi. Obligasi merupakan surat pengakuan hutang berjangka panjang yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun suatu perusahaan. Nah, pihak yang mengeluarkan obligasi tersebut berarti pihak tersebut mempunyai hutang kepada si pembelinya. Nah, orang yang membeli obligasi tersebut biasa disebut dengan investor. Dalam hal ini bertindak sebagai kreditur yang mengeluarkannya. Selanjutnya yaitu penilaian saham preferen, di mana penilaian saham preferen ini merupakan surat pengakuan kepemilikan saham yang mempunyai keistimewaan dibanding dengan saham biasa. Nah, keistimewaan dari saham ini yaitu pembagian dividen dan pembagian kekayaan pada saat perusahaan yang bersangkutan dilikuidasi atau dibubarkan. Yang terakhir yaitu penilaian saham biasa, merupakan surat bukti kepemilikan atas perusahaan yang mengeluarkannya apabila saham biasa tersebut diperjualbelikan kepada masyarakat luas melalui bursa efek. Berarti perusahaan tersebut sudah go public dan saham tersebut sudah terdaftar di bursa efek.